Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Drama Politik. Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam keadaan baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pagi itu, udara di dalam gedung Nusantara terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah oksigen telah habis disedot oleh ketegangan yang menggantung. Puan, yang biasanya melangkah dengan keanggunan seorang penguasa, kini tampak berjalan lebih cepat, dikelilingi oleh barisan pengawal yang berusaha menghalangi serbuan pertanyaan wartawan. Di dalam ruang rapat paripurna, bisik-bisik antar anggota dewan terdengar menyerupai suara lebah yang gelisah, menciptakan simfoni kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah parlemen. Di tengah kegaduhan itu, sosok Purbaya muncul di ambang pintu utama dengan langkah yang tenang namun mematikan. Ia tidak membawa senjata, melainkan sebuah koper hitam kecil yang di dalamnya tersimpan bom digital yang siap meruntuhkan pilar-pilar kekuasaan. Mata Purbaya menyapu ruangan, mencari sosok sang ketua yang kini sudah duduk di kursinya, mencoba mempertahankan wajah tegar meski jemarinya yang gemetar di bawah meja tidak bisa berbohong. Ketika sidang dibuka, suasana seketika hening hingga suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman drum perang. Purbaya melangkah maju ke podium tanpa menunggu instruksi, sebuah pelanggaran protokol yang langsung memicu protes keras dari beberapa anggota Dewan Pro Status Quo. Namun, sorot matanya yang tajam seakan membungkam siapapun yang berniat menginterupsi, memberikan kesan bahwa ia adalah eksekutor yang dikirim langsung oleh takdir. Saya berdiri di sini bukan sebagai rekan sejawat, melainkan sebagai saksi bisu atas pengkhianatan terbesar bangsa ini. Suara Purbaya menggelegar melalui pengeras suara, memantul di dinding-dinding marmer. Ia menoleh perlahan ke arah kursi pimpinan, menunjuk tepat ke arah Puan dengan jari yang tidak ragu sedikit pun. Di layar besar di belakangnya, sebuah grafik mulai muncul, membedah aliran dana gelap senilai 984 triliun yang selama ini tersembunyi di balik labirin transaksi cangkang. Wajah Puan memucat, matanya membelalak bukan karena marah, melainkan karena syok melihat data yang ia pikir telah dihapus selamanya kini terpampang nyata. Ia mencoba menggapai mikrofon untuk menghentikan pidato Purbaya, namun suaranya tercekat di tenggorokan, terkunci oleh rasa takut yang murni. Di sekelilingnya, 200 anggota dewan yang namanya mulai muncul satu persatu dalam daftar hitam di layar mulai saling pandang dengan tatapan penuh keputusasaan. Kericuhan mulai pecah ketika beberapa anggota dewan mencoba menyerbu podium untuk menghentikan presentasi tersebut, namun mereka segera dihadang oleh barisan polisi militer yang tiba-tiba masuk melalui pintu samping. Perintah Prabowo sangat jelas, lindungi Purbaya dan pastikan setiap detail kejahatan terbongkar di depan publik. Ruang sidang yang suci itu kini berubah menjadi medan pertempuran antara kebenaran yang pahit dan kebohongan yang telah berkarat. Di tengah kekacauan itu, sorotan kamera televisi nasional menangkap ekspresi Puan yang tampak terpaku, seolah-olah ia sedang melihat seluruh dunianya runtuh dalam hitungan menit. Ia menyadari bahwa perlindungan politik yang selama ini membentenginya telah hancur oleh amarah seorang presiden dan keberanian seorang pengkhianat internal. Tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi kompromi di balik pintu tertutup, semua kartu sudah terbuka di atas meja. Bab ini ditutup dengan suara gedoran palu sidang yang jatuh ke lantai, bukan karena diketuk, melainkan karena tangan sang ketua sudah terlalu lemah untuk memegangnya. Di luar gedung, ribuan rakyat mulai berkumpul, mendengar gema kebenaran dari dalam ruangan yang selama ini tertutup rapat bagi mereka. Drama ini baru saja dimulai, dan aroma kejatuhan sudah tercium tajam di antara wangi parfum mahal para pejabat yang kini tengah berkeringat dingin. Matahari mulai terbenam di ufuk Jakarta, namun bagi ratusan anggota dewan, kegelapan yang datang kali ini terasa lebih pekat dan mengancam. Di markas besar komando, Prabowo berdiri di depan layar monitor raksasa yang menampilkan titik-titik GPS dari target yang sudah ditandai. Dengan satu anggukan tegas, ia memberikan komando, eksekusi, memicu pergerakan serentak unit-unit taktis bersenjata lengkap yang telah siaga di berbagai titik strategis kota. Suasana di depan gedung DPR berubah mencekam ketika iring-iringan kendaraan taktis hitam memblokade seluruh akses keluar masuk, memutus harapan bagi mereka yang mencoba melarikan diri. Lampu sirine biru dan merah memantul di kaca-kaca gedung, menciptakan atmosfer distopia di mana hukum akhirnya datang menagih janji.
Para anggota dewan yang tadinya masih berdebat di dalam ruangan kini terdiam seribu bahasa saat melihat moncong senjata dan surat perintah penangkapan yang ditandatangani langsung oleh negara. Satu persatu, nama-nama besar yang biasanya menghiasi tajuk utama berita mulai digiring keluar dengan tangan terborgol, wajah mereka disembunyikan di balik jas mahal yang kini tampak lusuh. Puan, yang masih berada di ruang pimpinan, hanya bisa menatap nanar melalui jendela besar saat melihat kolega-koleganya dimasukkan ke dalam bas tahanan seperti pelaku kriminal biasa. Keangkuhan yang selama ini menjadi tamengnya telah menguap, digantikan oleh kesadaran pahit bahwa kekuasaan sebesar apapun tidak bisa membendung amarah rakyat yang diwakili oleh militer. Di tempat lain, Purbaya tidak berhenti hanya dengan memberikan data, ia mendampingi tim penyidik KPK dan Kejaksaan Agung menuju bunker rahasia di bawah kediaman salah satu petinggi dewan. Di sana, mereka menemukan tumpukan uang tunai berbagai mata uang dan emas batangan yang nilainya sanggup melunasi utang ribuan petani kecil. Purbaya menatap tumpukan harta itu dengan pandangan dingin, membayangkan betapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan jika uang ini tidak berakhir di dalam lubang kerakusan. Prabowo memantau setiap detik operasi tersebut melalui umpan video langsung, wajahnya yang keras tidak menunjukkan tanda-tanda kepuasan, melainkan beban tanggung jawab yang berat. Ia tahu bahwa menangkap mereka hanyalah langkah awal, karena musuh yang sesungguhnya adalah sistem yang membiarkan tikus-tikus ini berpesta selama puluhan tahun. Jangan biarkan satu pun lolos, bisiknya melalui radio komunikasi, suaranya parau namun penuh otoritas yang tak terbantahkan. Kepanikan melanda grup-grup pesan singkat para elit politik, beberapa mencoba menelepon koneksi luar negeri, namun jaringan komunikasi di area tertentu telah diputus demi keamanan operasi. Di bandara-bandara pribadi, jet-jet yang sudah siap lepas landas dipaksa kembali ke hanggar oleh jet tempur yang berpatroli di udara, menunjukkan betapa seriusnya pengepungan ini. Negara sedang melakukan pembersihan besar-besaran, dan tidak ada lubang persembunyian yang cukup dalam untuk menghindar dari jangkauan radar Prabowo. Malam itu, Jakarta menjadi saksi jatuhnya sebuah dinasti yang dibangun di atas fondasi korupsi dan manipulasi yang terorganisir dengan sangat rapi. Rakyat yang menonton melalui siaran langsung di ponsel mereka bersorak di jalanan, sebuah perayaan spontan atas runtuhnya tembok ketidakadilan yang selama ini mengurung mereka. Namun, di balik sorak-sorai itu, ada ketegangan yang merambat tentang apa yang akan terjadi selanjutnya setelah 200 kursi di parlemen mendadak kosong. Bab ini berakhir dengan adegan Puan yang perlahan berdiri dari kursinya, merapikan rambutnya untuk terakhir kalinya sebelum pintu ruangannya didobrak oleh petugas. Ia menarik napas panjang, menatap foto para leluhurnya di dinding, dan menyadari bahwa sejarah akan mencatat hari ini bukan sebagai akhir, melainkan sebagai pengadilan. Di luar, suara helikopter terus menderu, menandakan bahwa operasi sapu bersih masih jauh dari kata selesai hingga tikus terakhir berhasil diamankan. Lampu neon yang berkedip di langit-langit ruang interogasi menciptakan bayangan panjang yang menari di wajah Puan yang pucat pasi. Tidak ada lagi meja kayu jati yang megah atau karpet merah, yang ada hanyalah meja besi dingin dan dua kursi yang saling berhadapan di sebuah bunker bawah tanah militer. Puan duduk mematung, menatap pantulan dirinya di permukaan meja yang buram, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang telah hancur berkeping-keping akibat penangkapan paksa beberapa jam lalu. Pintu berat berbahan baja terbuka dengan bunyi berderit yang menyayat telinga, memecah kesunyian yang mencekam di dalam ruangan tersebut. Prabowo melangkah masuk dengan perlahan, melepaskan baret merahnya dan meletakkannya di atas meja dengan gerakan yang sangat terukur. Ia tidak membawa dokumen atau pengacara, ia hanya membawa sepasang mata yang menyala dengan amarah yang tertahan dan kekecewaan yang mendalam terhadap sistem yang ia pimpin. Kau tahu, Puan, aku tidak pernah menyangka akan melihatmu duduk di kursi itu, suara Prabowo rendah namun bergetar karena emosi yang tertahan. Ia duduk di hadapan Puan, menyandarkan tubuhnya seolah ingin menembus dinding pertahanan mental wanita di depannya dengan tatapan tajamnya. Ruangan itu terasa semakin sempit, seolah-olah dinding beton di sekeliling mereka perlahan menghimpit, menyisakan ruang hanya untuk kebenaran yang pahit. Puan mendongak, matanya yang sembab mulai berkaca-kaca, namun ia tetap mencoba memberikan perlawanan kecil melalui kata-katanya. Ini adalah pengkhianatan politik, Prabowo, kau menggunakan militer untuk menghancurkan demokrasi yang telah kami bangun dengan susah payah. Suaranya meninggi di akhir kalimat,
namun getaran di jemarinya mengkhianati keberanian yang coba ia tunjukkan. Ia tahu bahwa argumen demokrasi tidak akan mempan melawan bukti angka-angka triliunan yang sudah berada di tangan sang presiden. Prabowo tertawa pendek, sebuah tawa yang terdengar dingin dan tanpa rasa humor sedikit pun di tengah suasana yang begitu berat. Demokrasi apa yang kau bicarakan? Demokrasi yang membiarkan 984 triliun rupiah menguap sementara rakyatku mengemis untuk sesuap nasi di pinggir jalan. Ia menggebrak meja dengan kepalan tangannya, membuat Puan tersentak kaget hingga hampir terjatuh dari kursinya. Suasana kembali hening, namun kali ini heningnya terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja jika salah satu dari mereka salah bicara. Puan menundukkan kepalanya, menyadari bahwa retorika politiknya tidak lagi memiliki taring di hadapan seorang pria yang sudah tidak peduli lagi dengan citra atau diplomasi. Ia mulai terisak pelan, sebuah pemandangan yang jarang terlihat dari sosok yang selama ini dikenal sebagai putri mahkota politik Indonesia. Purbaya sudah menceritakan semuanya, tentang pertemuan rahasia di pulau itu, tentang kode-kode transaksi, hingga keterlibatan pihak asing. Lanjut Prabowo dengan nada yang kini lebih tenang namun jauh lebih mematikan. Ia mengeluarkan sebuah foto lama dari kantong jasnya, foto yang menunjukkan masa lalu saat keluarga mereka masih berada di sisi yang sama dalam sejarah bangsa. Foto itu seolah menjadi pengingat bahwa pengkhianatan ini bukan hanya soal uang, tapi soal rusaknya warisan leluhur. Di akhir pertemuan itu, Prabowo berdiri dan mengenakan kembali baretnya, memberikan sinyal bahwa waktu untuk negosiasi telah habis sepenuhnya. Aku memberimu satu pilihan, bantu aku menjerat sisa-sisa tikus itu, atau kau akan tenggelam bersama kapal yang kau bocorkan sendiri, ucapnya sebelum berbalik pergi. Puan hanya terdiam, menatap pintu yang tertutup rapat, menyadari bahwa hari ini ia bukan lagi seorang pemimpin, melainkan bidak yang tersudut di akhir permainan catur yang mematikan. Malam di Jakarta tidak pernah benar-benar sunyi, namun bagi Purbaya yang kini bersembunyi di sebuah safe house milik intelijen militer, suara desau angin pun terasa seperti ancaman. Ia duduk di depan deretan layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV area sekitar, menyadari bahwa data 984 triliun yang ia pegang adalah vonis mati yang sedang berjalan. Meski dilindungi oleh pasukan elit, ia tahu bahwa sisa-sisa loyalis dewan yang masih bebas memiliki sumber daya yang cukup untuk menembus dinding beton sekalipun. Ketegangan mencapai puncaknya ketika tiba-tiba seluruh aliran listrik di gedung persembunyian itu padam secara serentak, menyisakan kegelapan total yang mencekam. Purbaya merasakan jantungnya berdegup kencang saat mendengar suara tembakan yang diredam dari arah koridor luar, diikuti oleh teriakan singkat para penjaganya. Di dalam kegelapan, ia menyadari bahwa tikus-tikus berdasi itu telah mengirimkan unit pembunuh profesional untuk membungkam mulutnya selamanya sebelum ia bisa bersaksi di pengadilan. Ia segera meraih tas berisi perangkat keras cadangan dan merangkak menuju ventilasi udara, sebuah jalur pelarian darurat yang telah ia siapkan sebelumnya. Di belakangnya, pintu baja kamar itu diledakkan dengan muatan kecil, memuntahkan beberapa sosok berpakaian hitam dengan kacamata night vision yang langsung menghujani tempat tidurnya dengan peluru. Purbaya menahan napas, bergerak dalam sunyi melalui lorong sempit yang berdebu, sementara keringat dingin mengucur deras membasahi keningnya. Di luar gedung, sebuah unit penjemput taktis yang dikirim oleh Prabowo terlibat dalam baku tembak sengit dengan para penyerang misterius di tengah rintik hujan. Cahaya dari moncong senjata menerangi malam setiap beberapa detik, menciptakan kilatan-kilatan horor yang menghiasi jalanan sunyi pinggiran kota. Purbaya berhasil keluar dari pipa pembuangan di sisi gedung, hanya untuk menemukan dirinya ditodong oleh moncong pistol dari seorang pria yang ia kenali sebagai mantan asisten pribadinya. Kau seharusnya tetap diam, Purbaya, uang itu bisa menghidupi 7 turunan kita, bisik pengkhianat itu dengan tangan yang gemetar namun penuh niat membunuh. Purbaya menatap mata mantan rekannya itu dengan rasa iba yang mendalam, menyadari betapa dalam korupsi telah merusak jiwa manusia hingga ke akarnya. Namun, sebelum pelatuk ditarik, sebuah peluru dari penembak jitu militer lebih dulu bersarang di bahu sang pengkhianat, melumpuhkannya dalam sekejap. Prabowo muncul dari kegelapan di belakang barisan panser yang baru saja tiba, wajahnya tampak mengeras melihat betapa dekatnya Purbaya dengan maut.
Ia segera memerintahkan tim medis untuk mengamankan sang saksi kunci, sementara pasukannya mulai menyisir area untuk mencari dokumen yang mungkin tercecer. Mereka mulai putus asa, ujar Prabowo singkat sambil membantu Purbaya berdiri, sebuah gestur perlindungan dari seorang jenderal kepada prajuritnya. Purbaya terbatuk karena debu dan asap mesiu, namun tangannya tetap mendekap erat tas hitam yang berisi bukti-bukti pamungkas mengenai keterlibatan pihak asing. Ia menyadari bahwa persembunyian bukan lagi pilihan, satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan meledakkan informasi ini ke seluruh dunia agar tidak ada lagi tempat bagi para koruptor untuk bersembunyi. Keberaniannya kini bukan lagi soal kejujuran, melainkan soal bertahan hidup di tengah badai pengkhianatan yang semakin menggila. Bab ini berakhir dengan Purbaya yang dibawa masuk ke dalam helikopter kepresidenan yang menderu keras, meninggalkan medan pertempuran yang masih membara di bawah sana. Dari ketinggian, ia melihat lampu-lampu Jakarta dan menyadari bahwa kota ini sedang berada di ambang revolusi atau kehancuran total. Prabowo menepuk bahunya, sebuah janji tanpa kata bahwa perang ini tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar tegak di atas puing-puing keserakahan. Di dalam kabin helikopter yang kedap suara, Purbaya membuka sebuah folder terenkripsi yang selama ini ia kunci dengan sistem keamanan berlapis. Cahaya biru dari layar laptop menerangi wajah Prabowo yang tampak menua dalam semalam karena beban informasi yang mulai terkuak. Di sana, bukan sekadar daftar nama anggota dewan yang muncul, melainkan sebuah bagan organisasi rahasia yang disebut Lembaga Bayangan, sebuah entitas yang mengendalikan kebijakan ekonomi negara dari balik layar. Prabowo terhenyak saat melihat nama-nama yang muncul di layar, bukan hanya politisi, tapi juga taipan industri dan mantan pejabat tinggi yang selama ini dianggap sebagai pilar bangsa. Mereka bukan sekadar pencuri uang rakyat, melainkan arsitek yang sengaja menciptakan lubang dalam undang-undang agar dana triliunan bisa mengalir ke rekening luar negeri tanpa terdeteksi. Purbaya menjelaskan dengan suara parau bahwa dana 984 triliun itu sebenarnya adalah modal yang disiapkan untuk membeli kedaulatan politik pada pemilu mendatang. Ketegangan meningkat ketika Purbaya menunjukkan koordinat sebuah server pusat yang terletak di sebuah pulau pribadi di Kepulauan Seribu, yang menjadi otak dari seluruh transaksi ilegal tersebut. Puan, dalam pengakuannya di interogasi sebelumnya, sempat menyebutkan sosok tikus utama, yang tidak pernah tersentuh hukum, seorang mentor politik yang memegang kendali atas semua faksi. Nama itu selama ini hanya menjadi bisik-bisik di koridor kekuasaan, namun kini data digital Purbaya mengonfirmasi keberadaannya dengan bukti transfer yang tak terbantahkan. Prabowo mengepalkan tinjunya hingga buku-buku jarinya memutih, menyadari bahwa musuh yang ia hadapi kali ini bukanlah individu, melainkan sebuah sistem yang sudah mengakar selama puluhan tahun. Mereka menjual masa depan anak-anak kita demi angka di dalam komputer, gumamnya dengan nada yang syarat dengan kemarahan dingin. Ia segera memerintahkan helikopter untuk berputar arah menuju markas komando cadangan, bersiap untuk merancang serangan terakhir yang akan memutus nadi organisasi rahasia tersebut. Di darat, berita tentang penemuan bunker emas dan penangkapan massal mulai memicu kerusuhan di beberapa titik karena provokasi dari sisa-sisa loyalis Lembaga Bayangan. Mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan narasi bahwa ini adalah kudeta militer, mencoba memancing rakyat untuk melawan pemerintah yang sedang melakukan pembersihan. Purbaya tahu bahwa ia harus segera menyiarkan data asli tersebut ke seluruh jaringan televisi nasional sebelum narasi palsu itu membakar seluruh negeri. Suasana di markas komando cadangan terasa seperti ruang perang, para ahli siber militer bekerja bahu-membahu dengan Purbaya untuk menembus pertahanan siber, Lembaga Bayangan. Setiap kali mereka berhasil menghancurkan satu lapisan keamanan, lapisan baru yang lebih rumit muncul, menunjukkan betapa kuatnya pendanaan di balik teknologi musuh mereka. Namun, Purbaya memiliki satu kartu as, sebuah kunci digital yang ia curi langsung dari brankas pribadi sang ketua DPR sebelum kericuhan pecah. Tepat tengah malam, Purbaya berhasil memicu protokol transparansi, sebuah virus data yang memaksa setiap transaksi gelap selama 10 tahun terakhir muncul secara otomatis di layar ATM dan papan reklame digital di seluruh kota. Rakyat yang tadinya bingung dan terprovokasi, kini terdiam saat melihat rincian uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, dan rumah sakit, justru berakhir di akun pribadi para elit.
Kejujuran digital ini menjadi senjata yang lebih mematikan daripada peluru manapun yang pernah ditembakkan oleh militer. Bab ini berakhir dengan Prabowo yang berdiri di balkon markas, menatap keriuhan di bawah sana yang mulai berubah dari amarah menjadi tuntutan keadilan yang terorganisir. Ia tahu bahwa tikus utama kini sedang terpojok di pulau pribadinya, menunggu akhir dari permainan yang ia ciptakan sendiri. Dengan sebuah perintah singkat, Prabowo menginstruksikan pasukan elit laut untuk mengepung pulau tersebut, menandakan bahwa fajar esok hari akan membawa penghakiman bagi sang arsitek kegelapan. Guru menggelegar di atas perairan Kepulauan Seribu, menyamarkan suara deru mesin 4 kapal cepat Special Force yang membelah ombak dengan kecepatan tinggi. Di dalam salah satu kapal, Prabowo duduk dalam diam, mengenakan rompi taktis dengan wajah yang diterangi cahaya merah lampu kabin. Di sampingnya, Purbaya memegang tablet militer yang memantau pergerakan radar musuh, menyadari bahwa pulau di depan mereka bukan sekadar tempat peristirahatan, melainkan benteng pertahanan dengan teknologi militer swasta tercanggih. Saat pulau pribadi itu mulai terlihat di cakrawala, tiba-tiba serangkaian suar flare menerangi langit, disusul oleh dentuman artileri pertahanan pantai yang mencoba menghadang laju pasukan pemerintah. Tikus utama, rupanya tidak berniat menyerah tanpa perlawanan, ia telah menyewa tentara bayaran internasional untuk menjaga rahasianya hingga tetes darah terakhir. Laut yang tenang dalam sekejap berubah menjadi neraka api, di mana peluru pelacak bersilangan menciptakan jaring-jaring kematian di atas air yang gelap. Prabowo memberikan komando melalui radio agar tim udara melakukan terjun taktis dari ketinggian ekstrim untuk menghindari radar, sementara ia sendiri memimpin pendaratan amfibi di pantai selatan. Di bawah hujan peluru, sang presiden melompat ke air setinggi pinggang, memimpin pasukannya merangsek masuk ke dalam hutan bakau yang telah dipasangi jebakan sensor. Purbaya, yang berada di bawah perlindungan ketat, terus bekerja meretas sistem keamanan pintu baja bunker utama agar pasukan bisa masuk tanpa harus menggunakan peledak besar yang berisiko menghancurkan data. Di dalam pusat komando pulau tersebut, sang tikus utama, seorang pria tua yang selama ini dianggap sebagai pahlawan bangsa, menatap layar monitor dengan ekspresi dingin yang tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia sedang memerintahkan penghapusan data massal, data WP, yang akan melenyapkan jejak 984 triliun rupiah dalam hitungan menit. Jika aku jatuh, maka seluruh sistem perbankan negeri ini akan ikut runtuh bersamaku, gumamnya sambil menekan tombol aktivasi protokol penghancuran diri. Purbaya berteriak melalui radio ketika ia mendeteksi adanya aktivitas penghapusan data tersebut, memicu Prabowo untuk bergerak lebih cepat menembus barisan pertahanan terakhir di depan pintu bunker. Terjadi pertempuran jarak dekat yang brutal di lorong-lorong beton yang sempit, di mana dentuman senjata memekakkan telinga dan asap mesiu membuat napas terasa sesak. Dengan satu tendakan keras, Prabowo berhasil mendobrak pintu ruang kendali utama tepat saat bar kemajuan progres bar penghapusan data mencapai angka 95%. Prabowo dan sang tikus utama akhirnya berdiri berhadapan, dua sosok yang mewakili dua sisi berbeda dari sejarah Indonesia yang panjang dan berdarah. Sang pengkhianat mencoba meraih pistol di atas mejanya, namun sebuah tembakan peringatan dari Prabowo menyerempet telinganya, memaksanya mengangkat tangan dengan gemetar. Purbaya langsung melompat ke arah konsol komputer, jemarinya bergerak secepat kilat untuk menghentikan proses penghapusan data yang tinggal menyisakan beberapa detik. Lagi, selesai, data berhasil diamankan, teriak Purbaya dengan napas tersengal, diikuti oleh suara helaan napas lega dari tim teknis di markas pusat. Seluruh bukti transaksi, rekaman suara suap, hingga kontrak penjualan aset negara kini telah berpindah ke server pemerintah yang tidak bisa ditembus. Sang tikus utama jatuh terduduk di kursinya, wajahnya yang tadinya angkuh kini tampak layu dan rapuh, menyadari bahwa kekaisaran bayangan yang ia bangun selama 4 dekade telah hancur dalam semalam. Bab ini berakhir dengan adegan dramatis di mana Prabowo berdiri di balkon bunker, menatap fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur sementara pasukannya mengibarkan bendera merah putih di puncak menara komunikasi pulau tersebut. Ia menoleh ke arah Purbaya dan memberikan hormat militer yang tulus, sebuah pengakuan bahwa pena dan data terkadang lebih tajam daripada pedang. Namun, tugas mereka belum usai, karena sisa-sisa kehancuran sistemik ini harus segera dibersihkan sebelum matahari mencapai puncaknya.
Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari itu dikepung oleh lautan manusia yang membawa spanduk tuntutan keadilan, menciptakan suasana yang lebih mirip stadion daripada ruang sidang. Di dalam ruangan, suasana terasa sangat dingin saat panel hakim membacakan vonis satu persatu bagi 200 anggota dewan dan sang tikus utama, yang duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk. Puan, yang akhirnya memilih menjadi saksi mahkota untuk meringankan hukumannya, duduk di barisan belakang dengan wajah yang tampak telah menerima kenyataan bahwa era dinastinya telah berakhir secara tragis. Prabowo berdiri di barisan paling depan ruang sidang, mengenakan seragam kebesaran yang rapi, bukan untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyaksikan bagaimana data yang dikumpulkan Purbaya dibedah satu persatu, mengubah angka 984 triliun menjadi daftar aset yang kini disita kembali oleh negara. Uang tersebut segera dialokasikan ke dalam dana abadi rakyat yang dipantau langsung oleh sistem kecerdasan buatan transparan, memastikan tidak ada lagi tangan-tangan jahat yang bisa menyentuhnya. Purbaya, yang kini dikenal sebagai pahlawan nasional sekaligus simbol keberanian siber, duduk di kursi saksi untuk terakhir kalinya sebelum ia memilih untuk kembali ke kehidupan anonimnya. Ia tidak mencari popularitas baginya, melihat para penguasa korup itu berganti jas mahal dengan rompi oranye tahanan sudah merupakan imbalan yang lebih dari cukup. Saat ia melangkah keluar dari ruang sidang, rakyat yang berkumpul di luar memberikan jalan sambil bertepuk tangan, sebuah penghormatan yang jarang diberikan kepada seorang birokrat. Vonis hukuman seumur hidup bagi dalang utama konspirasi tersebut dijatuhkan, memicu sorak-sorai yang menggetarkan seluruh gedung dan terdengar hingga ke pusat kota. Ini bukan sekadar kemenangan hukum, melainkan kemenangan moral bagi sebuah bangsa yang sudah terlalu lama mati rasa terhadap ketidakadilan. Prabowo kemudian melangkah menuju podium di depan gedung pengadilan, siap memberikan pidato kemenangan yang telah dinantikan oleh jutaan pasang mata di seluruh penjuru negeri melalui siaran langsung. Hari ini, kita tidak hanya menghukum para pencuri, kita sedang mencabut akar busuk yang selama ini menghambat pertumbuhan pohon bangsa kita. Suara Prabowo menggelegar, namun kali ini nadanya penuh dengan harapan, bukan kemarahan. Ia mengumumkan reformasi total sistem politik, di mana setiap sen uang rakyat kini dapat dilacak oleh rakyat itu sendiri secara real time. Pidato itu disambut dengan air mata haru dari para petani, buruh, dan mahasiswa yang merasa suara mereka akhirnya benar-benar didengar. Di balik layar, proses pembersihan sistem pemerintahan terus berlanjut dengan bantuan teknologi yang dirancang oleh tim Purbaya, menciptakan birokrasi yang ramping dan bersih. Jabatan-jabatan yang dulunya diperjualbelikan kini diisi oleh putra-putri terbaik bangsa berdasarkan kompetensi, bukan lagi berdasarkan koneksi atau garis keturunan. Indonesia seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang, menghirup udara kebebasan yang belum pernah dirasakan semurni ini sebelumnya. Malam itu, Jakarta tampak berbeda, lampu-lampu kota terasa lebih terang, dan kegelisahan yang biasanya menghantui warga seolah menguap digantikan oleh rasa optimisme yang membuncah. Prabowo dan Purbaya berdiri di atas atap Istana Negara, menatap kerlap-kerlip kota dalam diam, menyadari bahwa meski perang besar telah dimenangkan, menjaga kebenaran adalah tugas yang tak pernah berakhir. Mereka berjanji bahwa sejarah kelam 984 triliun ini akan selalu diingat sebagai pengingat agar kegelapan serupa tidak pernah kembali lagi. Bab penutup ini berakhir dengan pemandangan matahari terbit yang menyinari monumen nasional, melambangkan lahirnya Indonesia baru yang lebih kuat, bersih, dan bermartabat. Rakyat tidak lagi merasa takut pada pemimpinnya, dan pemimpin tidak lagi berani mengkhianati rakyatnya, sebuah kontrak sosial baru yang ditulis dengan tinta kejujuran dan air mata perjuangan. Kisah tikus berdasi telah berakhir, digantikan oleh narasi tentang sebuah bangsa yang berhasil merebut kembali kedaulatannya dari cengkeraman keserakahan.